balik lagi di M-Talks, Manajemen Talk. Nah, di episode ke-11 ini kita punya tema yang sangat menarik nih Sobat Mamen. Temanya adalah kuliah sambil usaha, why not? Nah, di episode ke-11 ini kita punya pemateri yang luar biasa nih Sobat Mamen. Sobat Mamen, kita mungkin kenalan dulu kali ya sama Kak Rizky ini. Bisa dikenalin diri dulu, Kak? Boleh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Saputra. Saya dari semester 6 jurusan Manajemen Bisnis. Itu Sobat Mamen. Nih, kita udah tahu ya dari UHAMKA juga nih. Nah, kesibukannya apa nih Kak sekarang ini? Kalau untuk sekarang sih saya kesibukannya mungkin lebih ke kuliah sambil jualan ya, gitu. Nah, pas banget kan Sobat Mamen sama tema yang dibawain kita pada hari ini. Nah, sekarang aku pengen tahu Kak, Kakak tuh jualannya apa sih Kak? Bisnisnya apa Kak? Kalau saya sendiri sih bisnis saya itu bisnis sepatu ya, kayak gitu. Sepatu. Jadi kayak sepatu lokal, namanya sepatu Kompas. Itu emang udah berapa lama Kak? Kalau saya berjualan sepatu Kompas itu udah dari dari awal SMK itu saya udah berjualan sampai sekarang, kurang lebih itu 4 tahun kira-kira jualan. 4 tahun guys, buat membangun bisnis sepatu itu ya? Iya benar. Namanya sepatu Kompas? Iya, saya jualan sepatu Kompas. Jadi sepatu Kompas itu suatu merek, jadi saya jatuhnya itu reseller lah jatuhnya. Iya, reseller. Jadi Kompasnya itu adalah mereknya itu? Iya, mereknya itu. Nah, aku pengen tahu Kak, kan Kakak jualan nih ya, terus kuliah juga, gimana sih Kak cara bagi waktunya itu? Jadi mungkin untuk membagi waktunya, setiap pagi itu saya bikin plan kayak gitu. Bikin plan jam berapa kan saya kuliah. Nah, terus malamnya itu kan saya harus kirim barang juga. Jadi setelah kuliah itu saya pulang, saya kirim barang juga kayak gitu. Jadi emang benar-benar harus diatur. Kalau enggak kuliahnya kuliahnya berantakan. Iya. Itu Sobat Mamen. Oke Kak, dari Kakak sendiri ini mungkin ada tantangan-tantangan tersendiri dari bisnis sepatu ini Kak, apa aja tuh Kak? Kalau dari saya sih tantangannya itu mungkin karena udah terbiasa ya, jadi bukan jadi tantangan lagi kayak gitu loh. Tapi tantangan terberatnya itu ya kayak ada tugas tapi harus dikerjakan itu setelah kita packing barang. Jadi kita udah hektik berjualan seharian nih, itu keinget tugas lagi. Nah itu mungkin jadi tantangan salah satu bagi saya kayak gitu. Itu Sobat Mamen. Jadi tantangan-tantangan dari berjualan sepatunya. Benar. Nah mungkin kan Sobat nih banyak Sobat Mamen yang pengen mulai berjualan ya Kak. Apa aja sih Kak jenis-jenis usaha yang bisa dipakai oleh mahasiswa? Jenis-jenis usaha untuk sekarang itu banyak ya. Jadi kayak misalkan kita bisa jadi dropship. Jadi dropship itu jualan tanpa modal, atau enggak kita suka sama baju, kita bisa bikin baju juga, celana sama kayak gitu. Dan juga yang penting itu tergantung passionnya kayak gitu. Kita mau ke arah mana nih kita berjualan kayak gitu. Tergantung passionnya ya. Jadi kayak bisa semuanya, tapi kalau kita passionnya apa gitu ya kan, tergantung sama diri kitanya sendiri yang berjualan ya Kak. Oke. Terus Kak, gimana sih cara menumbuhkan rasa ingin berjualan gitu? Terus tips-tips dari pemula-pemula yang berwirausaha tuh apa aja Kak? Jadi untuk tips awal mula usaha itu kita harus mempunyai plan, kita usaha ini mau usaha apa, sama ke depan ini usaha mau bagaimana ke depannya kayak gitu. Sama tipsnya itu kita harus konsisten sih kalau menurut saya. Karena percuma misalkan kita jualan sehari 2 hari terus kita udah nggak mau jualan lagi, karena emang beratnya di jualan itu di konsisten kayak gitu. Ya. Kadang kayak udah ngejalanin terus nggak semangat terus akhirnya berhenti ya. Gitu. Sama modal sih sebenarnya juga sama ngaruh kayak gitu. Buat para mahasiswa nih Kak, gimana sih cara mengatur keuangannya Kak? Kalau saya itu mengatur keuangannya mungkin dengan pakai 3 rekening ya. Karena kan saya jualan biar nggak kecampur juga sama modal. Jadi yang satu itu buat modal, yang satu itu buat keuntungan, yang satu itu buat dana darurat kayak gitu loh. Jadi biar nggak kecampur-campur kayak gitu. Jadi biar kepisah-pisah ya? Biar kepisah-pisah. Biar nggak bingung juga kita. Iya, biar nggak pusing juga kayak gitu. Terus kalau dari usaha ini yang udah Kakak jalanin nih, keuntungannya apa aja sih Kak sebagai mahasiswa ya? Kalau keuntungan bagi saya, alhamdulillah saya bisa bayar kuliah sendiri kayak gitu. Terus juga bisa beli barang-barang dari hasil duit sendiri. Jadi keuntungan
dari berjualannya seperti itu. Kita punya relasi juga. Iya. Dari ini sih ya Kak, dari reseller ini nambah relasi juga Iya, ya. nambah reseller, nambah relasi juga kayak gitu. Oke Sobat Mamen, nah di setiap bisnis saya itu kan punya hal kecil nih yang sering dilupain sama para pembisnis sih Kak. Kalau dari Kakak apa Kak? Mungkin biasanya itu yang sering dilupain itu kayak dia kurangnya planning buat kedepannya, sama biasa itu nggak disiplin. Jadi itu salah satu hal yang dilupakan. iya, salah satu hal yang dilupakannya kayak gitu. Ya, nggak ada planning itu bisa fatal ya. Bisa Kak, ya? fatal, bisa berantakan gitu. Itu juga termasuk tantangan awalnya kali ya Kak. Benar. Tantangan awal kalau misalnya kita nggak punya planning. Nah dari tadi Kak udah nih yang ngomongin bisnis. Nah terus bisnis ini gimana sih Kak cara mempertahankan Kakak selama 4 tahun ini? Kalau saya mempertahankan itu dengan cara konsisten. Karena ya yang saya bilang awal tadi, percuma kalau misalkan jualan nggak konsisten ya. Iya, sama aja bohong. Karena dengan konsisten itu akan terus menambah ya Kak? Menambah semangat buat jualan sih kalau menurut saya gitu. Terus untungnya juga tambah-tambah terus ya kan? Alhamdulillah. Terus gini Kak, kan dari kita kuliah nih ya manajemen, gimana sih cara Kakak memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan dari kuliahnya ini? Karena kalau kuliah saya itu kan manajemen bisnis, jadi otomatis itu sama lah kayak jualan saya. Nah, itu biasanya saya ambil ilmunya itu dengan cara mengelola keuangan, karena di jurusan saya itu juga ada, dan juga ada mata kuliah pemasaran, saya juga bisa ngambil dari situ. Bagaimana cara memasarkannya ya? Iya, bagaimana cara memasarkan, strategi, dan lain-lainnya banyak yang saya ambil. Jadi sesuai ya Kak dengan jurusan sendiri ya Kak? Iya, alhamdulillah sesuai gitu. Jadi nggak jauh-jauh lah gimana gitu Sobat Mamen. Kayak nih, untuk 4 tahun ini Kak berjualan, gimana cara menjaga kepercayaan pelanggan-pelanggan Kakak nih Kak? Biasanya itu kalau menjaga kepercayaan, kalau misalkan dia sering order di kita nih, kita bisa kasih promo-promo yang selanjutnya ketika dia order lagi, sama kualitas kali ya Kak? Nah, mungkin menjaga kualitas dari barang tersebut. Sama kita berusaha untuk tidak menipu orang lain gitu ketika berjualan. Selalu jujur, amanah. Biar pelanggannya terus berdatangan ya dan setia. Benar kayak gitu. Karena biasanya kalau customer udah percaya sama yang punya toko nih, dia akan terus order di kita terus gitu. Itu pengalaman saya berjualan. Gitu Sobat Mamen, biar kita semakin terus banyak nih pelanggannya. Ngomong-ngomong apa sih tadi udah pelanggan ya, udah cara mengaturnya. Kalau boleh tahu berapa sih Kak modal yang pertama dikeluarin nih dari berjualan sepatu? 4 tahun lalu itu pas saya SMK ya, saya cerita dikit ya. 4 tahun lalu pas saya SMK, saya dapat duit dari PKL. Jadi dapat duit itu per bulan berapa juta, pokoknya satu hari itu 50.000, berarti kalau misalkan pokoknya dapatlah sejuta, kira-kira sejuta. Itu saya beliin sepatu satu. Saya beliin sepatu satu, saya beli 350.000 modal awal tuh. Terus saya jual 450.000 kayak gitu. Untung nggak 100 itu ya. Dan juga itu saya nggak asal beli langsung jual, karena saya ngeliat pasar dulu nih, mana yang lagi rame. Kebetulan itu ada satu itu yang sampai sekarang saya jual, namanya sepatu Kompas. Jadi itu kenapa bisa cepet laku, karena faktor supply demand juga. Jadi satu hari saya beli, satu hari langsung laku kayak gitu. Nah dari situ keuntungan dan modal itu kita ambil, terus kita puterin terus kayak gitu sampai sekarang alhamdulillah. Dapat untung mau buat modal lagi, dapat untung buat modal lagi terus-terusan. Dari satu stok bisa jadi 2 stok, 3 stok sampai banyak kayak gitu. Mantap tuh guys, bener-bener ini ya bikin kita makin semangat buat berjualan. Untuk ini Kak, untuk wirausaha si sepatu Kompas ini tuh sistemnya online atau offline? Kalau saya dulu ya itu karena belum ada toko online, jadi mungkin itu cara jualannya itu lewat Facebook. Jadi lewat Facebook saya promosiin, nanti ada orang mau beli itu COD-an di mana gitu, cash on delivery. Nah kalau untuk sekarang karena saya jualan di online di Instagram atau enggak di Tokopedia, Shopee, jadi saya lebih fokus di situ. Karena kalau misalkan kita COD lagi udah nggak sempet. Ya, karena kuliah juga. Kuliah juga benar. Itu kalau misalnya apa namanya, kalau buat yang online ya Kak, gimana sih sistem penjualan online Kak?
Jadi sistem penjualan online itu sama aja kayak kita belanja online sebenarnya. Tapi kita sebagai penjual. Jadi misalkan kita upload produk, nanti ada orang beli, nah kita kirim paket kayak gitu. Kita packing dulu paketnya, habis itu kita drop poin ke ekspedisinya kayak gitu. Langsung kayak gitu ya. Berarti sekarang lebih fokus ke si online ya. Si online. Online karena emang nggak ada waktu guys. Dan juga kalau online itu kita nggak perlu sewa toko, karena kalau sewa toko itu kan lebih mahal ongkosnya. Tapi di online itu kita juga harus ngasih biaya admin ke Shopee. Jadi nanti pihak Shopee itu dipotong otomatis buat pihak Shopee. Gitu guys. Buat kalian yang pengen berwirausaha, bisa online, bisa offline ya, semuanya bisa. Cuman emang yang sekarang tuh lagi hype-nya ya si online ya. Si online gitu. Nah, untuk berwirausaha ini Kak, kan pasti ada kegagalan ya, kegagalannya. Nah, gimana cara bangkit Kak dari kegagalan ini? Jadi kalau untuk bangkit dari kegagalan ya, kita harus siapin mental dulu ya. Karena emang kalau gagal itu kan awalnya itu kita bisa bikin sakit hati. Tapi nah dari situ tuh, kalau kita ngikutin kemauan kita gitu terus ya pasti kita akan gagal terus. Jadi kita harus bangkit. Saya juga pernah sih gagal, misalkan kayak dulu saya sama teman saya bikin kaos nih berdua, akhirnya bikin kaos modal patungan terus nggak laku kaosnya, akhirnya jualan apa lagi sampai nemu titik di mana itu bisa laku terus kayak gitu. Wajar sih ya Kak, namanya usaha kita pasti ada gagal-gagalnya. Bener, pasti ya, ada. Nggak ada ya usaha yang nggak gagal dulu, nggak ada. Gimana tergantung kitanya sendiri ya. Bener, kita mau bangkit apa enggak kayak gitu. Betul, Sobat Mamen. Oke, kan ini Kak, tadi udah dari pertanyaan dari aku ya. Nah, dari followers Instagram Hima Manajemen, ini punya pertanyaan nih Kak. Pertama dari @osama_delapaga, katanya, apa sih usaha yang paling diminati masyarakat sekarang ini? Kalau untuk usaha yang diminati sekarang itu biasanya kita ngikutin dari tren. Kayak ambil contoh dari TikTok, kita ini lagi rame apa, itu bisa kita ikutin. Tapi juga jangan kelamaan ngikutin, karena yang segala sesuatu yang trennya cepat itu hilangnya juga cepat kayak gitu. Contoh dari usahanya apa Kak? Contoh usaha yang lagi tren itu sekarang thrifting sih biasanya. Thrifting, ya sih banyak karena ya itu banyak banget. Kenapa banyak thrifting ya? Karena untuk penjual itu biasanya dapat jackpot kayak gitu. Jackpot itu dalam artian kayak itu barang bisa dijual untungnya lebih besar kayak gitu kalau buat si penjual. Oke, itu guys. Nah, ini juga ada dari Nadira Citra. Katanya kan kalau bangun usaha itu ada naik turunnya Kak. Gimana sih cara buat jaga kestabilan usahanya itu? Jadi untuk menjaga kestabilan dari usaha tersebut ya kita harus konsisten sih satu kayak gitu. Jadi juga misalkan kita gagal, kita harus bangkit juga. Jadi sampai kita berhasil. Jadi nggak cuma pantang menyerah kayak gitu. Jadi nggak gagal sekali udah langsung berhenti. Gitu. Guys. Nah guys, di penghujung acara ini mungkin dari Kak Rizky sendiri punya closing statement nih Kak. Apa tuh? Bisa dikasih tahu nih ke Sobat Mamen. Buat anak-anak muda yang bingung mau ngapain sekarang itu mungkin bisa dicoba untuk berjualan. Karena dari berjualan itu kita bisa dapat relasi, bisa dapat keuntungan dan juga bisa dapat materi di kehidupan juga bisa kita ambil kayak gitu. Siap, gitu guys. Nah, udah memotivasi banget ya dari tadi kita ngobrol-ngobrol sama Kak Rizky ini. Buat Sobat Mamen juga, semoga Sobat Mamen nih termotivasi lah dari udah setelah melihat video ini gitu kan, setelah mendengar cerita-cerita dari Kak Rizky tersendiri gitu kan. Oke Sobat Mamen, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa dengerin Spotify kita. Terakhir kali, aku mau ngucapin makasih buat semuanya yang udah pada dengerin dan nonton video kita. Aku Anbek. Dan saya Rizky. Ya, kita pamit undur diri. Dadah!